jiwa dhamma, tentu seringkali kita melakukan patidana bagi leluhur atau sanak keluarga yang telah meninggal. Hal ini dilakukan untuk memberikan doa pelimpahan jasa bagi sanak keluarga yang telah meninggal. Lalu, kapankah waktu terbaik bagi kita untuk melakukan patidana? Mengapa terkadang patidana dilaksanakan pada bulan keempat atau bulan ketujuh? Yuk kita simak uraian dari Biku Tejapunyo Mahatera berikut ini. Di mana tentu secara Buddhis untuk patidana ini bisa dilakukan kapan saja. Jadi tidak harus menunggu bulan-bulan tertentu. Nah, pernah kami bertanya, kenapa pada saat kita melakukan patidana kebanyakan secara tradisi itu bulan-bulan tertentu, biasanya bulan 4 atau bulan 7 ya kalau tidak salah. Jadi kalau tidak salah pasti benar ya. Jadi mereka berpikiran bahwa di bulan itu alam surga alam neraka sedang terbuka. Sehingga para mendiang yang meninggal dunia ini bisa kembali ke rumah masing-masing. Jadi bulan itu di mana bulan alam neraka sedang terbuka. Nah, kemudian saya bilang, berarti kalau terbukanya hanya bulan itu, bulan yang lain sedang tutup. Alam nerakanya sedang tutup, tidak terbuka. Sehingga mereka tidak bisa pulang. Kalau alam nerakanya sedang tertutup, berarti orang yang meninggal dunia di luar bulan itu pasti masuk surga. Kok bisa? Ya, iya karena alam nerakanya sedang tertutup bukanya setiap bulan 7 saja. Nah, ini secara tradisi kan bulan itu. Tapi secara Buddhis kita melakukan patidana itu bisa dilakukan kapan saja. Contohnya begini buat saudara sekalian. Kalau umpamanya kita melihat ada leluhur kita, entah itu papa, mama, kakek, nenek, atau buyut-buyut kita, atau orang yang masih ada hubungan karma dengan kita, yang sudah kita tidak mengenal beliaunya, yang sudah sangat lama menanti pelimpahan jasa dari kita. Karena biasanya itu, kalau saya lihat Ibu Alsara sekali, kalau melakukan patidana itu kan hanya orang-orang yang dikenal. Dilakukan patidana kepada orang-orang yang dikenal, entah itu papa mama, ibu bapak, atau kakek nenek kita. Buyut-buyut kita yang kesekian-sekiannya kita tidak mengenalnya. Dan dalam kehidupan sebelum sekarang, kita juga punya orang tua, punya leluhur juga. Kita sudah tidak tahu itu. Namanya juga tidak tahu, mereka terlahir di alam apa, bagaimana kita tidak tahu. Dan bisa saja leluhur-leluhur kita dari kehidupan-kehidupan sebelum-sebelumnya menunggu, sampai saat ini menunggu doa pelimpahan jasa dari kita. Seumpamanya kita melihat itu, apakah kita tetap akan mencantumkan nama orang yang kita kenal atau juga memberikan cetana untuk melimpahkan jasa kepada leluhur-leluhur kita sebelum-sebelumnya. Dan kalau seumpamanya kita saat ini melihat, tapi kan belum waktunya pelimpahan jasa, belum waktunya mengadakan upacara patidana, harus menunggu bulan tertentu tadi. Apakah kita harus mengatakan, pada hari ini, saat ini, kita melihat beliau sedang kehausan, sedang kelaparan, ya, sedang menderita. Apakah kita akan mengatakan, tunggu dulu, leluhurku tunggu dulu, tunggu bulan 7, nanti saya akan berbuat baik untuk melimpahkan jasa kepada Anda. Apakah kita akan melakukan itu? Tentu tidak. Jadi kalau kita melihat saat ini, sekarang ini, leluhur kita ada di sekeliling kita. Kalau tadi dibaca di Tirupudha Sutta, mereka pulang ke rumah masing-masing. Ada di kusen-kusen, hati-hati yang di dekat kusen-kusen, di jendela-jendela, pintu-pintu mungkin ada di situ.
atau di perempatan-perempatan jalan, atau selalu mengikuti kemanapun Anda pergi, gitu kan? Nah, kalau kita melihat mereka ada di situ menunggu menanti pelimpahan jasa, apakah kita suruh mereka menunggu atau kita segera melakukan apa yang bisa kita lakukan untuk bisa menolong mereka? Tentu keputusan kita dikala kita melihat saat itu seperti itu, saat itu pula kita akan melakukan kebajikan untuk melimpahkan jasanya kepada mereka. Kalau mereka haus, mereka lapar, kita kasih makan, kita kasih minum. Itu perumpamaannya. Kalau mereka tidak berpakaian, kita kasih pakaian. Itu kalau kita saat ini melihat kondisi begitu. Tetapi, saudara sekalian, secara Buddhis memang kita tidak pernah menganjurkan untuk misalnya mewujudkan rasa hormat baktinya dengan menyembelih makhluk-makhluk tertentu. Ya, jadi kadang-kadang ya pada saat ada upacara kematian, ini yang menjadi tradisi juga sampai saat ini, walaupun itu tidak sesuai dengan ajaran Buddha dan itu juga sulit untuk bisa menghilangkan karena menjadi sebuah tradisi sudah. Kalau misalnya ada orang meninggal dunia harus menyembelih makhluk tertentu untuk dikorban. Ya, kemudian pernah juga kami tanya, kenapa harus membunuh? Karena ada yang jawabnya macam-macam juga, karena katanya kata. Jadi tidak punya pegangan yang tepat dari mana kenapa melakukan demikian. Katanya ibu bapak begini, katanya kakek nenek begini, katanya leluhur saya dulunya begini begitu secara tradisinya. Ada juga yang menjawab, nanti kalau meninggal dunia itu binatang yang dinaiki untuk menuju ke alam surga. Saya pikir-pikir, ngapain susah-susah naik kerbau sapi yang disembelih, kalau bisa kan naik pesawat lebih cepat, saya bilang gitu, daripada membawa kerbau sapi ke alam sana. Demikianlah sahabat Dhamma, sesuai tradisi yang telah berkembang, pelaksanaan Patidana biasa dilakukan pada bulan keempat dan bulan ketujuh. Banyak yang beranggapan bahwa di bulan itu alam neraka sedang terbuka, sehingga para mendiang yang meninggal dunia bisa kembali ke rumah masing-masing. Tetapi menurut Buddhis, tidak ada waktu khusus untuk pelaksanaan Patidana. Patidana bisa dilakukan kapan saja. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share sebagai Dhammadana agar manfaatnya dapat dirasakan oleh semuanya.